Alve, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya sekarang ada di Tanjung Tabalong di Kalimantan Selatan, berada di Paroki Ave Maria Tanjung, membantu pelayanan Pasca di sini. Dan sekarang ini saya bersama dengan Pak Nainggolan, biasa disapa dengan Pak Nainggolan. Kami mau cerita-cerita sedikit. Kalau mau tahu banyak, nanti ditanya. Tapi kami mau sharing tentang Paroki Tanjung Pananggolan menurut data dan sejarah. Termasuk sesepuh di sini yang lama di Paroki Tanjung. Mungkin bisa cerita sedikit Pananggolan sudah berapa lama di sini atau sejak semula? Masuk di Paroki Ave Maria Tanjung ini mulai tahun 88. Tapi pada saat itu saya tinggal di salah satu stasi namanya Stasi Barabai, Bernadette Barabai. Berarti dari yang Barabai yang kemarin, iya. Barabai. Iya. 88 Januari. Pada saat itu juga pastor parokinya di sini ada Pastor Marian, tapi kalau tidak salah 1 tahun berikutnya beliau diganti dengan 1 orang SPD selama setahun karena beliau cuti. Oh, maksudnya diganti sementara? Iya, kalau nggak salah 89. Setelah itu Romo Marian lebih lanjut. Jadi perkenalan saya di Paroki Ave Maria Tanjung sebenarnya mulai Januari tahun 1988. Sebelum itu saya ada sempat di Paroki Kota Baru. Kota Baru ada sekitar 3 tahun, tapi karena memang saya masih harus bergerak ke Jakarta, ke Kalsel, ke Jakarta, ke Kalsel gitu. Jadi pada saat itu saya ditetapkan, akhirnya saya harus tugas di Barabai. Itu permulaan saya masuk di Paroki Ave Maria Tanjung. Berarti datang karena pekerjaan tugas. Ya. Jadi kebetulan juga pada saat itu saya di Januari 88 saya ditunjuk kepala dinas di Barabai. Saya masih bujangan. Jadi untuk Kalsel itu sesuatu penghargaan untuk saya pada saat itu. Masih bujangan. Jadi untuk pelayanan pastor paroki kami sampai ke Barabai, mungkin bisa sekali sebulan, bisa sekali 2 bulan, atau sekali 3 bulan ada misa. Dulu Pastor Marian sendiri? Oh. Sampai ke Halong, kemana? Beliau keliling. Sampai ke Rungun. Halong, Rungun, Barabai, Surian, Muarawiyah, Lupau, Waruki, dan Amuntai. Oh, Amuntai masih masuk Kandangan sampai ke Rantau. Jadi saya masih ikut dampingi. Dari sini sampai Kandangan Rantau. Jadi luas banget. Jadi pada saat itu kalau kami ada sekali 2 bulan, sekali 3 bulan misa. Gitu. Dan pada saat itu juga pada saat kunjungan beliau mau ke Barabai, mau ke Kandangan, ke Rantau, bisa kami nemani. Di sana ada 3 atau 4 keluarga pada saat itu. Itu permulaan kami di paroki ini, dan luar biasa, beliau mungkin nggak ada tidurnya gitu. Sendiri. Aslinya Romo Marian itu MSF Polandia. Orang Polandia. Ada pertama. Jadi jangkauannya luas, mulai dari Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, baru yang 3 paroki ini ya. Yang sekarang jadi 3 paroki. Dulu Romo Marian sendiri, masih Ave Maria semua ya? Semua. Jadi itu pelayanannya. Tapi pada saat itu ada kebanggaan kita sebagai umumnya kan perantau ya. Ada mungkin beberapa orang keluarga lokal, teman-teman kita dari warga Kalsel ataupun Kalteng, gembira pada saat itu. Umumnya kan aparat yang banyak, pegawai negeri, polisi, tentara, dan juga misalnya kayak ada hakim, di pajak, di pos, kayak gitu itulah. Jadi umatnya sekitaran itu. Iya, sekitaran itu. Rantau ya. Iya. Dan karena tugas. Ya, betul.
tahun 98 saya pindah ke sini. Oh, berarti dari 88 di sana, 98 baru ke Pindah ke Tanjung. ke Tanjung. Pada saat pindah saya ke Tanjung, Roma Marian masih. Oh, masih. Tapi 99 Roma Paris Oh, ditabiskan. ditabiskan. Oke, Baru Roma Paris sebagai pastor paroki. Seminggu setelah ditabiskan, beliau naik sepeda motor dari Banjarmasin langsung pastor paroki di sini. Roma Marian. Amal Paris, mantap. Mantap, Roma Paris. Kalau Romo Paris ini udah jadi Romo Marian pindah ke apa? Ke Sukan. Betul? Banjarbaru. pindah ke Kalteng yang tetangga kita. Aduh, Kapuas. Kapuas. Ke Kapuas. Ke Kapuas. Ya, dengan kondisi memang pada saat itu kan udah mulai apa beliau fisik. Oh, fisik ya, kondisi kesehatan. Jadi Romo Paris tugas di sini sebagai pastor paroki. Baru ditahbiskan seminggu, bawa sepeda motor sendiri langsung apa, dan beliau nginap sebelah kanan ini. Oh, ini rumah pertama itu. Rumah pertama. Dan ini belum ada sampai pada suatu saat beliau memelihara B2 di belakang masih bisa. Ini masih belum ada bentuk. Oh, Belum ada bentuk ini semua. Masih melihara B2 sebelah mau dipotong. Ya, itu tapi ada baru sampai tahun 2000 masih ada kebaktian kita di gereja Pertamina. di Pertamina sana? Iya, karena itu dulu di sini tuh dulu kita semua bergereja. Jadi Katolik jam 8, baru GKI yang lain, PDKI jam 10 dan Pentakosta. Tapi mulai Dokumen ya? dokumen. Tapi mulai dari tahun 2000 semua di sini. Oh, sudah di yang bawah ya? Yang waktu itu waktu masih di atas kami tahun 88, separuh yang warga Tanjung udah di sini, apa bergereja oleh Romo Paris, sebagian masih ada sedikit di Pertamina karena barang-barang kita masih ada di sana. Tapi mulai tahun 2000 pindah ke bawah dan sudah diperbaiki. Dulunya kan bawah sudah diperbaiki oleh Romo Paris. Begitu setelah itu mulai tambah umat dengan adanya bertambah kegiatan apa? Kegiatan tambang di sini mulai tahun 2000 ke atas. Setelah Pertamina tutup, masih Pindah. Pindah kita ke sini semua. Tahun 2000 semua pindah. Pindah jadi kebaktiannya ada di sini. Untuk pelayanannya tetap. Tapi kondisi saat itu Bapak Ibu, semua gereja Katolik di stasi masih dari kayu yo. Oh, Tapi dari kayu. Halong. Kayu kecil. Tapi dulu di Halong yang banyak itu di Uren apa di Halongnya? Halongnya, lalu Suryan, Gereja ini Muarawiyah. Muarawiyah. Pokoknya dari kayu-kayu. Ya. Upau dari kayu. Wow. Warung ini juga dari kayu lah, apa dindingnya. Oke. Pelan-pelan itu semua. Berubah sekarang berproses. Jadi Lebih bagus. bangun juga. Oke. Luar biasa perkembangannya ya. Dan juga karena mungkin apakah karena umatnya juga bertambah? Bertambah. Dan Bapak Uskup juga apa namanya? Kayak apa bangsa berbagai cara. Oke. Iya. Jadi waktu saya masuk sini, semua gereja kita dari kayu dengan bentuk yang sangat sederhana. Termasuk ini gereja yang apa namanya? Stasiunnya apa ini? Kembang kuning. Kembang kuning. Sama Nawen. Ya. Nawen kan masih kecil-kecil itu semua dulu. Tapi pelan-pelan semua jadi bangunan permanen semuanya. Puji Tuhan. Dan ini juga
udah berbentuk. Udah ditata. Iya, Lebih. Berarti dari Romo Alvaris lanjut ke Romo apa? Aduh, Pardi. Pardi. Nah, Setelah Romo Pardi sempat sebentar Romo 8 baru masuk Romo Pardi. Romo Frans masuk 2008. Itu pertama dari Indonesia. Romo Frans yang pertama ya? Romo Frans baru berganti sampai sekarang. Dan setelah MSP kita ada dinamika yang jauh lebih hidup, jauh lebih apa sebelumnya kan di orang-orang keuskupan aja. Jadi dengan ada Romo Fran, mulai begini, mulai begitu, mulai Surian berkembang, mulai macam-macam, ya kita akui dengan adanya apa namanya misionaris para masyarakat, para biarawan yang beragam, itu kami alami juga dinamika memperkaya kami. Ya, kita perkembangannya berubah menjadi nggak usah sebelum berubah dulu. Itu situasi di sini kan kayak umatnya itu dinamikanya perantau. Iya. Yang di Tanjung lebih banyak. Tapi sejak tahun 2000 lebih banyak pekerja tambang. Pekerja tambang. Hampir 80% atau 80% pekerja tambang. Baru yang lainnya 20%. Ada pegawai, ada yang di karyawan swasta dan sebagainya, ada TNI Polri. 80% pekerja tambang. Jadi perpindahannya dan dinamikanya itu jalannya cepat sekali. Kalau selama tambang mereka masih ditambang, kalau sudah geser atau gimana perkembangannya? Kalaupun nanti digeser, kami udah Tuhan yang tahu. Karena alternatif ekonomi yang lain untuk tempat ini, misalnya Kabupaten Tabalong, Balangan, sampai ke Barabai, bisa untuk sementara belum ada alternatif lain, misalnya menjadi pusat perdagangan atau pusat pertanian atau pusat apa, belum sampai sekarang. Belum. Cuman tidak tahu kita kalau memang ini nanti ada jadi ibu kota negara, mungkin katanya ini sebagai kabupaten pendukung karena itu tetangganya. Ya. Kabupaten. Tapi untuk sementara fokus banyak 80% itu arah pekerjaan dan tambang. Alternatif lain ya tidak terlalu banyak untuk sementara ini. Ya. Kalau ini tahun berapa ya mulai Tanjung ini kemudian berpisah dengan apa dipecahkan lah jadi paroki, jadi anaknya dua berarti ya? Dua. Surian sama Halong. Tahun 2020 Januari. 2020 itu dua-duanya sekalian? Sekaligus. Sekaligus. Jadi pemekarannya sekaligus tahun 2020 itu ya gimana? Sebelum Covid lah. Sebelum tahun 2020. Berarti Surian sama paroki. Kemudian akhirnya apa dampak yang paling kuat dengan adanya pemisahan untuk perkembangan umat di paroki? Pengalaman Pak Nainggolan sebagai umat dari sisi umatnya. Yang nyata pelayanan berarti minimal sekarang ada 3 pastor yang standby yang menetap di 3 tempat. Yang sebelumnya hanya 2 aja tinggal di sini, kita udah senang banget. Tapi dengan ada 3 paroki minimal ada 3 pastor yang standby di tempat, dan ini terdampak banget dalam pelayanan, baik itu menjadi lebih yang kecil bisa terlayani, misalnya orang sakit bisa diapa dan hal-hal lain, banyak pelayanan itu menjadi jauh lebih hidup. Perjumpaan yang dulu kayak Pak Nainggolan cerita yang perjumpaannya misalnya itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kemudian jadi rutin setiap minggu. Bahkan tadi yang kecil-kecil yang pelayanan orang sakit, ini atau ini
suci dan baptisan bisa diatur, minyak suci bisa diantar, sampai yang kecil bisa sekarang. itu karena dengan tiga paroki hingga proses pelayanannya jadi lebih dekat lah, lebih ya betul itu dampak yang paling signifikan dari perkembangan. Lalu mungkin saya ingin tahu dari sisi umat itu dengan perkembangan paroki atau dengan pemisahan sekarang Tanjung sendiri dan lain-lain itu jadi gerakan juga, jadi perkembangan gerakan dalam hal kualitas maupun dalam hal kuantitas. Dari segi kualitas saya lihat temanku yang di Surian udah bangga. Mereka bertumbuh kan dalam semua hal. Baik itu dari sisi administrasi, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam sisi kebetulan. Sekarang dalam tempo sekian tahun udah ada taman doa luar biasa. Teman kita yang di Halong memang ini juga lebih kok sekarang. Walaupun mereka sedikit dan komunitas yang untuk menghela umat ini tetap juga sedikit, pasti lebih bagus dibanding yang istilahnya perkembangannya tuh walaupun entah lambat atau cepat tapi ada hal yang kelihatan. Kami di sini yang paroki sebelumnya dengan itu kami buat TK. Ada Udah berani juga kan, karena energi itu bisa kami salurkan ke hal lain, energi positifnya itu namanya TK Sansai. Dan kebetulan dulu ini gurunya guru pertama. Ya. Jadi istilahnya dengan mereka bisa, lalu kemudian mereka bisa berkembang juga dalam hal banyak sisi lah, entah dalam hal iman, entah juga dalam administrasi, pelayanan, gerakan rohani lah. Tapi juga energi dari pusat paroki yang sebelumnya juga, yang pusat paroki awal, itu kemudian bisa disalurkan dalam bentuk yang lain. Sekarang kan yang bentuk yang lain sekarang sudah mulai arahkan dengan peningkatan pendidikan. Itu sesuatu yang kadang-kala berpisah itu menyedihkan. Kalau orang berpisah itu selalu buat orang sedih. Tapi dengan berpisah juga memberi kesempatan kepada yang lain untuk berkembang jauh lebih besar dan lebih kuat. Lebih kuat, lebih solid. Tapi hubungan kami umat ini rindunya terutama yang tua-tua seperti saya pergi ke masih atau Romo Pariska datang ke Surian, mana pernah pelukan terus itu udah istilahnya relasi karena itu dulu sama-sama di sini kan, nggak hilang. Dulu kan sama-sama di sini, nggak hilang relasi. Dan itu satu hal yang positif dalam gereja, yakni soal persekutuan sebagai keluarga dalam persekutuan, sehingga kita sudah berpisah dan lain-lain, tapi perjumpaan kemudian mengingatkan kita akan persekutuan yang kita bangun bersama ketika itu pulang. Dasarnya pasti Kristus, persekutuan yang didasar oleh Kristus sendiri. Dan perkembangan satu di paroki Tanjung itu adalah mulai ada stasi-stasi baru, lingkungan baru, stasi baru, lingkungan juga berkembang. Ini sekarang udah 7, dan umatnya juga kan udah hampir 30 juga, per lingkungan kali 7 udah 210 kan, minimal itu. Lalu stasi baru itu apa saja? Sebenarnya kami sebut jadi misalnya kalau sekarang jadi 4 lingkung. Paroki. Bukan stasinya 1, tapi perkembangannya di lingkungan. Lingkungan gitu. Upau tadinya 1 jadi 2. Jadi 2 lingkungan. Kayak gitu. Barabai tetap masih 1, Amuntai masih tetap ikut sini karena Amuntainya misalnya ke sini. Misalnya ke sini. Jadi kebetulan mereka di bawah 5 keluarga. Jadi di sana masih
masih ada. Lalu yang baru kasih apa ya? Kasih jauh. Lalu yang di Rudam di sana lah. Dan di tiga desa itu ialah minimal 3 lingkungan nih. Dengan sudah mulai hidup. Dan rumah Edwin ada di sana dengan Frater. Nah, sekarang Pastor Edwin ada di Rudam ini. Baik, Bapak Ibu, ini Panenggolan mulai dari 88 ya, 88 mulai dari stasi, kemudian 98 pindah ke pusat paroki, dari Roma Marian sampai dengan sekarang Pater Sujono, Roma Bibi, Roma Edwin, dan juga Pater. Mungkin satu hal yang mungkin ingin dibagikan kepada para penonton, terutama yang rindu Tanjung, mungkin Romanto ya, Roma Mandus. ya Romanto, Roma Mandus, Roma Afif. Mungkin saya mau dengar tentang perkembangan mulai dari 88 yang dengan keadaan dan situasinya rumah kayu ataupun perjalanannya juga susah, kemudian ada perkembangan sampai dengan titik ini. Apa yang paling disyukuri sebagai seorang Bapak Nenggolan sebagai umat Ave Maria Tanjung? Yang saya syukuri adalah saya masih bisa menyaksikan ini semua. Artinya, ketika engkau dengan gereja yang kayak kayu ke apa gitu, tapi aku masih bisa menyaksikan itu bisa semua apa pergi ke Uren dengan ini dengan bisa menyaksikan itu yang saya Syukuri. 10 gereja. Menyaksikan aja saya. Ya. Itu aja. Syukur yang paling besar adalah menyaksikan proses perkembangan, pertumbuhan entah baik iman umat, kuantitas maupun perkembangan dalam entah administrasi, bangunan, fisik yang terlihat, yang tertampang. Termasuk administrasi itu lebih tertata lah. Jadi itu yang paling saya. Luar biasa, nggak semua orang bisa menyaksikan kayak yang saya saksikan itu. Memulai dengan situasi yang seperti ini sampai dengan keadaan seperti ini dan ikuti prosesnya itu. Maka ada orang yang mengatakan guru, rasa syukur guru itu bukan anaknya pintar atau juara, tapi melihat anak-anaknya itu berkembang dari tidak tahu menjadi tahu, yang biasa-biasa menjadi hebat. Itu syukur paling besar dari seorang guru. Dan kata-kata seorang pembina saya waktu saya masih frater, dia mensyukuri itu ketika lihat frater yang tingkat 1 masih semester awal itu, ini cocok nggak jadi imam, layak nggak jadi imam. Tapi dalam perkembangan sampai di titik akhir mau ditabiskan lain-lain itu, mereka bisa melihat perkembangannya. Itu yang dianggap tidak bisa, tapi kemudian justru jadi calon imam yang hebat, bahkan kemudian jadi imam yang melayani dengan sungguh, pengajarannya baik, pastoralnya dan lain-lain. Hingga itu sukacita seperti Panenggolan tadi. Saya hanya meng-highlight syukur yang paling besar yang dialami Panenggolan adalah Tuhan kasih kesempatan untuk bisa menyaksikan pertumbuh kembangan itu yang dulu kemudian mengakar, tumbuh, mekar dan berbuah, entah jadi paroki yang bertambah, lingkungan bertambah, stasi bertambah, dan Semua administrasi ya yang lebih rapi, pelayanan bisa. pelayanannya jadi lebih, istilahnya sampai di titik entah yang kecil-kecil itu bisa dilayani semua dengan situasi. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih yang sudah mau mendengarkan kami sharing bersama dengan Panenggolan. Saya Pastor Edi datang ke sini untuk membantu dalam pelayanan Pasca 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ave Maria. Selalu di hati. Selalu di hati.